Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai analisis materi KD 3.7 dan 4.7 kelas 8. Dengan anggota kelompok, saya Halimatus Sadia, saya Imanda Triana Gita, dan saya Rahma Laila. Oke, langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Adapun beberapa konten yang akan dibahas pada hari ini yaitu analisis materi, sistem organ peredaran darah, kemudian jenis peredaran darah, penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, untuk kompetensi inti yaitu ada KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli yang meliputi toleransi dan gotong royong, kemudian santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pengetahuan dan keberadaannya. Kemudian KI 3 memahami pengetahuan berupa faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kemudian KI 4 mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret yang meliputi menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Kemudian ranah abstrak meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah. Nah, kemudian adapun kompetensi dasar dan kompetensi indikator pencapaian kompetensi ini yaitu adalah untuk kompetensi dasar itu menggunakan KD 3.7 menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Adapun indikator pencapaian kompetensi dari 3.7 itu meliputi memahami organ peredaran darah pada manusia, memahami jenis peredaran darah, menganalisis sistem peredaran darah pada manusia, memahami berbagai penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, kompetensi dasar dari 4.7 yaitu menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas yang meliputi jenis, intensitas, atau durasi pada frekuensi denyut jantung. Kemudian IPK-nya meliputi melakukan percobaan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung, menyajikan hasil percobaan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menguraikan struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia, memahami jenis peredaran darah, menganalisis sistem peredaran darah pada manusia, memahami berbagai penyakit pada sistem peredaran darah, melakukan percobaan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung, dan menyajikan hasil percobaan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Nah, materi pembelajaran berdasarkan IPK yang telah dijabarkan dari KD 3.7 dan 4.7 ini dapat diidentifikasi materi pokok dalam pembelajarannya meliputi yang pertama adalah organ peredaran darah, kemudian yang kedua jenis peredaran darah, yang ketiga penyakit pada sistem peredaran darah. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada pertemuan hari ini adalah pendekatan saintifik, yang mana merupakan model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan apa yang dipelajari dan diperoleh peserta didik dilakukan dengan indera dan akal pikiran sendiri. Nah, kemudian metode pembelajaran yaitu yang digunakan adalah diskusi dan eksperimen, metode percobaan atau eksperimen, dan discovery learning. Nah, diskusi dan eksperimen ini adalah suatu cara di mana guru memberi kesepakatan kepada para siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah. Kemudian metode eksperimen adalah metode mengajar yang dalam penyajian atau pembahasan materinya ini melalui percobaan atau mencoba sesuatu serta mengamati secara prosesnya. Sedangkan untuk discovery learning ini adalah suatu model pembelajaran untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dan setia dalam ingatan serta tidak akan mudah dilupakan oleh peserta didiknya. Nah, kemudian di sini materi yang akan dibahas mengenai sistem peredaran darah manusia. Ini adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Nah, sistem sirkulasi ini dibangun oleh darah sebagai medium transportasi tempat bahan-bahan yang akan disalurkan, dilarutkan, atau diendapkan. Dan fungsinya ini adalah berperan dalam homeostasis dengan sebagai
sistem transportasi tubuh dengan menyangkut oksigen, karbon dioksida, zat tersisa, elektrolit, nutrisi, dan hormon dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Nah, kemudian struktur peredaran darah manusia yang akan dibahas adalah darah, plasma, eritrosit, dan leukosit. Darah ini adalah jenis jaringan ikat terdiri dari sel-sel yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit yang terendam pada cairan kompleks plasma. Darah ini membentuk untuk struktur peredaran darah ini meliputi darah, plasma, eritrosit, dan leukosit. Nah, darah ini adalah jenis jaringan ikat yang terdiri dari sel-sel eritrosit, leukosit, dan trombosit yang terendam pada cairan kompleks plasma. Kemudian plasma ini merupakan media transportasi bagi sel-sel darah dan trombosit. Kemudian eritrosit ini adalah sel-sel darah yang paling banyak, yaitu berupa sel darah merah dengan presentasi sekitar 99,9%. Kemudian leukosit ini berbeda dari eritrosit, yaitu ukuran leukosit ini lebih besar dibandingkan dengan eritrosit dan leukosit ini memiliki inti sel. Kemudian fungsi dari darah yang pertama adalah darah adalah transportasi utama yang mengangkut gas, nutrisi, dan produk limbah. Kemudian yang kedua, darah berperan dalam menjaga pertahanan tubuh dan invasi patogen dan menjaga dari kehilangan darah. Yang ketiga, darah memiliki fungsi regulasi dan memainkan peran penting dalam homeostasis. Kemudian untuk plasma ini terdiri dari komponen plasma, itu ada air yang berfungsi sebagai pelarut dan media suspensi bagi komponen darah, protein plasma albumin yang berfungsi terhadap viskositas darah dan tekanan osmotik. Kemudian globulin alfa berfungsi melindungi jaringan dari kerusakan peradangan. Kemudian beta berfungsi mengangkut besi, lipid, dan dalam imunitas. Kemudian gamma ini berfungsi terlibat dalam imunitas. Kemudian fibrinogen berfungsi sebagai pembekuan darah. Selanjutnya ada ion yang berfungsi terlibat dalam osmosis, potensial membran, dan keseimbangan asam basa. Kemudian nutrisi yang berfungsi sebagai sumber energi, membangun molekul kompleks. Kemudian vitamin berfungsi meningkatkan aktivitas enzim, dan produk limbah yang berfungsi memecahkan metabolisme protein, kemudian nantinya akan diekskresikan oleh ginjal. Kemudian ada bilirubin yang berfungsi memecahkan sel darah merah, kemudian diekskresikan dari empedu ke usus. Kemudian asam laktat berfungsi sebagai produk respirasi anaerobik, kemudian dikonversi menjadi gula di hati. Kemudian gas berfungsi untuk respirasi aerobik. Kemudian nitrogen berfungsi sebagai produk sisa pernapasan aerobik sebagai bikarbonat dan dapat menyangga darah. Kemudian menyangga darah agar tidak terjadi bereaksi atau inert. Kemudian ada substansi pengatur yang berfungsi mengkatalisasi reaksi enzimatik atau merangsang atau juga menghambat fungsi hormon. Materi selanjutnya yaitu eritrosit. Setiap laki-laki dewasa dalam 1 mikroliter atau 1 mm kubik darahnya mengandung sekitar 4,5 sampai 6,3 juta eritrosit. Sedangkan pada perempuan dewasa mengandung 4,2 sampai 5,5 juta eritrosit. Dan rata-rata darah orang dewasa mengandung kurang lebih 25 triliun eritrosit. Struktur eritrosit yang pertama, eritrosit yang normal berbentuk cakram atau piringan yang di bagian tengah keduanya itu memiliki sisi mencengkung atau bikonkav. Yang kedua bersifat fleksibel sehingga memungkinkan eritrosit berjalan melalui kapiler yang sempit dan berkelok-kelok untuk menyampaikan oksigen ke jaringan tanpa mengalami kerusakan. Yang ketiga, eritrosit tidak memiliki inti atau organel yang lain. Dan yang keempat, sepertiga dari isi eritrosit adalah hemoglobin atau pigmen merah. Fungsi eritrosit yaitu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke jaringan yang lain. Siklus hidup eritrosit. Usia eritrosit hanya mampu bertahan selama 120 hari. Selama rentang waktu 4 bulan, eritrosit akan mengembara sekitar 70 mili ketika bersirkulasi melalui pembuluh darah. Seiring dengan penuaan eritrosit, membran plasmanya tidak dapat diperbaharui menjadi rapuh dan rentan, serta mengalami kerusakan ketika masuk ke dalam sistem pembuluh sempit. Sebagian besar eritrosit mengakhiri hidupnya di limfa karena pada jaringan kapilernya ini memiliki tempat yang sempit dan berbelit-belit.
kelainan eritrosit yang pertama ada polisitermia, yaitu gangguan yang ditandai oleh jumlah eritrosit yang terlalu banyak atau berlebihan. Yang kedua ada anemia, yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah atau sel darah merah yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Yang ketiga ada talasemia. Talasemia yaitu kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya protein pembawa oksigen atau hemoglobin dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Terdapat 5 tipe leukosit, yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Neutrofil, eosinofil, dan basofil memiliki sifat polimorfonuklear, yaitu memiliki inti lebih dari satu lobus, sedangkan pada monosit dan limfosit hanya memiliki satu lobus pada intinya yang disebut dengan sifat mononuklear. Yang pertama ada neutrofil. Neutrofil merupakan tipe leukosit yang jumlahnya paling banyak, sekitar 60-70% dari total leukosit. Kelompok sel ini dibedakan dengan kelompok sel lain dilihat dari struktur intinya yang memiliki 2-5 lobus. Neutrofil merupakan leukosit pertama yang merespon terhadap kerusakan jaringan. Lalu yang kedua ada eosinofil. Eosinofil merupakan sel motil yang meninggalkan sirkulasi untuk memasuki jaringan selama reaksi peradangan atau inflamasi. Eosinofil ini berjumlah sekitar 2-4% dari seluruh leukosit. Eosinofil ini dapat ditandai dengan inti yang hanya memiliki 2 lobus. Yang ketiga ada basofil. Basofil adalah granulosit dengan populasi paling minim, yaitu sekitar 0,01 sampai 0,3% dari sirkulasi sel darah putih. Basofil mengandung banyak granula sitoplasmik dengan 2 lobus. Seperti pada granulosit lain, basofil dapat tertarik keluar menuju jaringan tubuh dalam kondisi tertentu. Yang keempat ada limfosit. Limfosit merupakan leukosit terkecil dengan ukuran sedikit lebih besar dari eritrosit. Dengan inti besar dan sitoplasma yang sangat tipis, jumlah limfosit sekitar 20-25% dari seluruh leukosit. Dan yang terakhir ada monosit. Monosit adalah leukosit terbesar dengan diameter 2 atau 3 kali diameter dari eritrosit. Monosit berjumlah sekitar 460 sel atau sekitar 3-8% dari jumlah seluruh leukosit. Kelainan pada leukosit. Yang pertama ada Severe Combined Immunodeficiency Disease atau yang disingkat dengan CSID. Penyakit ini terjadi ketika sel-sel induk dari leukosit kekurangan enzim yang disebut dengan adenosin deaminase. Lalu yang kedua ada leukemia. Leukemia yang berarti darah putih mengacu kepada sekelompok kanker yang melibatkan proliferasi leukosit yang tidak terkendali. Dan yang ketiga ada infeksi limfosit oleh virus Epstein-Barr atau EBV. Penyakit infeksi mononukleusis ini dinamakan seperti itu karena sifat limfosit yang mononuklear. Lalu materi selanjutnya yaitu trombosit. Keping darah atau trombosit berasal dari suatu megakariosit yang terdapat dalam sumsum tulang. Karakteristik trombosit yang pertama yaitu terdiri dari sejumlah kecil sitoplasma yang dikelilingi oleh membran plasma. Yang kedua berbentuk cakram. Yang ketiga, permukaan trombosit memiliki glikoprotein dan protein yang memungkinkan trombosit untuk menempel pada molekul lain. Yang keempat, trombosit tidak mempunyai inti, namun terdapat organel dan enzim sitosol untuk menghasilkan energi dan mensintesis produk sekretorik yang disimpan dalam granul. Dan yang kelima, trombosit mengandung aktin dan miosin dalam konsentrasi tinggi, sehingga trombosit dapat berkontraksi.
trombosit berfungsi untuk memainkan peran penting dalam mencegah kehilangan darah. Siklus hidup trombosit sekitar 5-9 hari dan setelah itu akan dihancurkan oleh makrofag. Pada trombosit terjadi penghentian darah atau hemostatis. Yang pertama yaitu penyempitan pembuluh darah atau vascular spasm. Yang kedua, pembentukan sumbat trombosit. Dan yang ketiga, pembentukan bekuan darah. Kelainan trombosit yang pertama ada trombositopenia yang terjadi karena produksi trombosit yang rendah dalam sumsum tulang atau meningkatnya kerusakan trombosit di luar sumsum. Yang kedua ada trombosis yang terbentuk dari bekuan darah atau trombus yang abnormal di pembuluh darah. Yang ketiga ada hemofilia. Hemofilia adalah penyakit kelainan genetik yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan darah sehingga darah sukar untuk membeku. Golongan darah ABO dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada A, B, AB, dan O. Pada slide 29 terdapat tabel tipe golongan darah untuk proses transfusi. Lalu materi selanjutnya yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah merupakan bagian dari sistem kardiovaskular. Jantung memompa darah melalui sistem tertutup pembuluh darah. Arteri membawa darah dari jantung ke kapiler dalam jaringan tubuh. Sedangkan vena membawa darah dari kapiler dalam jaringan tubuh kembali ke jantung. Jantung dalam bahasa Latin yaitu cor merupakan organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama. Jantung terletak di dalam rongga dada di bagian mediastinum di antara paru-paru di balik tulang dada atau sternum. Posisi jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke arah kiri. Jadi sekitar 2/3 jantung itu terletak di sebelah kiri. Bagian atas jantung lebih luas dibandingkan dengan bagian dasar. Bagian ujung jantung meruncing, yaitu berbentuk kerucut tepat di atas diafragma. Penutup jantung. Jantung tertutup dalam kantung berdinding yang disebut dengan perikardium. Dinding luar disebut dengan kantung perikardial atau perikardium periental yang tersusun oleh lapisan berserat yang merupakan jaringan ikat padat yang tidak teratur. Sedangkan pada bagian dalam yang ditutupi oleh lapisan tipis yang disebut dengan lapisan serosa. Lapisan dinding jantung terbagi menjadi 3, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Epikardium merupakan membran serosa pada permukaan jantung yang tersusun oleh epitel squamosa sederhana di bagian atas lapisan tipis jaringan areolar. Lalu miokardium yaitu terletak di antara kedua lapisan epikardium dan endokardium. Tersusun oleh otot jantung. Miokardium merupakan lapisan tebal dan merupakan lapisan yang melakukan kerja jantung. Dan yang ketiga ada endokardium, yang lapisan interior luar jantung seperti epikardium, endokardium, terdapat endotelium yang terbentuk oleh squamosa sederhana di bagian atas lapisan tipis jaringan areolar. Materi selanjutnya yaitu masih sama seperti sebelumnya, yaitu jantung. Nah, jantung ini memiliki ruang 4 ruang, 2 ruang di kutub superior atau basis jantung yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Atrium berdinding tipis menerima darah yang kembali ke jantung dari pembuluh darah besar. 2 ruang di bawah atrium adalah ventrikel kanan dan kiri. Selanjutnya katup jantung. Katup jantung ini katup semilunar terletak di basis arteri besar yang membawa darah dari ventrikel. Katup semilunar paru terletak di dasar batang paru yang membentang dari ventrikel kanan. Selanjutnya siklus jantung. Siklus jantung ini yaitu terdiri dari
kontraksi otot. Nah, kontraksi otot ini adalah keadaan saat otot menegang dan memendek sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang atau rangka tubuh. Sedangkan relaksasi adalah kondisi ketika otot kembali memanjang. Lalu selanjutnya yaitu suara jantung. Suara jantung ini diproduksi oleh penutupan katup jantung. Suara pertama kali dihasilkan dari penutupan katup anterioventrikular selama sistole ventricle. Suara kedua dihasilkan dari penutupan katup semilunar saat diastole ventricle. Selanjutnya aliran darah melalui jantung ini yaitu saat jantung berdetak terjadi aliran darah yang masuk dan keluar dari jantung melalui pembuluh darah. Kemudian darah akan dibawa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian darah yang kaya oksigen dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Lalu struktur pembuluh darah ini terdiri dari, yaitu yang pertama arteri dan vena terdiri dari 3 lapisan, yaitu tunika interna atau tunika intima, lalu yang kedua tunika media, dan yang terakhir yaitu tunika eksterna atau tunika adventitia. Lalu perbedaan dari jenis pembuluh darah. Yang pertama, tipe pembuluh darah vena, yaitu fungsinya membawa darah dari kapiler ke seluruh tubuh, lalu ke jantung. Lalu strukturnya yaitu dinding tipis, banyak terdapat katup mencegah darah kembali. Kemudian yang kedua, pembuluh darah arteri membawa darah dari jantung ke kapiler di seluruh tubuh. Strukturnya yaitu dinding tebal untuk menahan tekanan darah. Selanjutnya yang pembuluh darah kapiler yaitu berfungsi sebagai pertukaran materi antara pembuluh darah dan jaringan. Lalu strukturnya yaitu ukuran kecil atau mikroskopis, tersusun dari satu lapisan atau endotelium. Lalu kelainan sistem peredaran darah. Nah, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ini berhubungan dengan jantung dan peredaran darah, meliputi yang pertama jantung. Jantung ini terbagi menjadi 3 penyakit jantung ini, yaitu yang pertama ada jantung koroner, yang kedua jantung bawaan, yang ketiga aritmia, dan yang terakhir itu gagal jantung. Lalu selanjutnya kelainan yang berhubungan dengan jantung dan peredaran darah. Yang pertama ini ada tekanan darah, umumnya darah rendah terjadi saat tiba-tiba berdiri dari posisi berbaring. Ketika tekanan darah rendah atau turun secara mendadak, otak tidak akan mendapat asupan darah yang cukup dan menimbulkan beberapa masalah kesehatan seperti pusing. Hal ini karena peredaran darah ke otak dan otot jantung berkurang. Selanjutnya/tekanan darah tinggi atau biasa dikenal sebagai hipertensi, ketika tekanan darah tinggi di atas 130/80 mm Hg atau lebih. Lalu selanjutnya hubungan darah, kelainan dengan hubungan darah, perhubungan dengan darah. Yang pertama ada anemia, yang kedua ada leukemia, dan yang terakhir ada thalassemia. Lalu masuk ke karakteristik materi. Nah, karakteristik materi yang kami pilih yaitu yang pertama, aspek kognitifnya menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Lalu yang kedua menjelaskan tentang jenis peredaran darah. Dan yang ketiga menyebutkan berbagai penyakit pada sistem peredaran darah. Lalu pada aspek afektif, peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena yang terkait materi. Lalu yang terakhirnya itu peserta didik aktif memberi respon pada saat pembelajaran berlangsung, dan dari aspek psikomotoriknya melakukan pengoperasian cara kerja mikroskop dan melakukan eksperimen mengenai cara pembuatan apusan darah. Lalu dalam hal penyampaian materi, kami memilih dengan metode discovery learning. Kenapa? Karena suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal kemampuan siswa untuk dan menyelidiki agar dapat menemukan sendiri pengetahuan baik sikap dan keterampilan. Kelebihannya dari metode ini
yaitu membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Lalu yang kedua dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan yang ketiga dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang keempat memungkinkan siswa berkembang dengan cepat. Lalu yang kelima dapat mengembangkan kompetensi sosial, dan yang terakhir itu dapat membiasakan anak didik mendengar pendapat orang lain. Tetapi di sini ada kekurangannya, yaitu tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran karena kebanyakan siswa masih terbiasa dan mudah dimengerti apabila pembelajaran dilakukan dengan cara metode ceramah. Lalu yang kedua, konsep dasar materi sistem peredaran darah manusia ini bersifat abstrak yang meliputi objek-objek mikroskopik dan organ-organ serta proses yang tidak dapat dilihat secara langsung. Lalu media yang kami gunakan yaitu terdiri dari 3 media. Yang pertama, buku siswa, media pembelajaran dalam bentuk cetak yang berasal dari teks, gambar, dan ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampaian informasi belajar. Lalu yang kedua, PowerPoint, media interaktif yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna sehingga alat tersebut dapat digunakan untuk berlangsungnya kegiatan mengajar. Dan yang terakhir yaitu gambar atau foto, digunakan sebagai pendukung informasi untuk siswa dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Lalu selanjutnya dari segi penilaian, itu yang pertama siswa diajak untuk mengoperasikan mikroskop, dan untuk eksperimennya itu siswa diajak untuk membuat apusan darah. Lalu analisisnya dari materi yang kami pilih dari KD 3.7 dan 4.7 ini, yaitu materi yang disampaikan sistem peredaran darah manusia terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem organ ini memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Nah, digunakan metode ceramah. Lalu indikator pencapaian kompetensinya yaitu memahami organ peredaran darah pada manusia. Lalu selanjutnya materi yang disampaikan yang kedua yaitu terdapat 2 jenis sistem peredaran darah. Di antaranya sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah juga merupakan bagian kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskular yang dibentuk. Metodenya ini ceramah juga seperti tadi. Lalu indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.7.2 memahami jenis peredaran darah. Lalu yang ketiga, materi yang disampaikan sistem peredaran darah merupakan suatu sistem organ yang berperan penting dalam perpindahan zat dan nutrisi pada tubuh. Sistem ini berfungsi juga untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, lalu mengangkut sisa metabolisme ke organ ekskresi dan mengatur suhu tubuh. Dilakukan dengan metode ceramah juga. Lalu indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.7.3 menganalisis sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, penyakit pada sistem peredaran darah diantaranya ada yang berhubungan dengan jantung dan peredaran darah, yaitu seperti penyakit jantung, tekanan darah rendah, dan tekanan darah tinggi. Kemudian ada yang berhubungan dengan darah seperti halnya anemia, leukemia, dan talasemia. Metodenya yaitu ceramah. Lalu indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.7.5 memahami berbagai penyakit pada sistem peredaran darah. Lalu selanjutnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok secara berpasangan, kemudian melakukan percobaan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung dengan cara menggunakan pengukur waktu atau stopwatch atau jam untuk mengukur denyut nadi, dengan cara siswa tersebut mengukur denyut nadinya dan mengukur waktunya menggunakan stopwatch selama 1 menit sebelum beraktivitas yang mana kegiatan ini dilakukan sebanyak 3 kali, kemudian dihitung rata-rata denyut nadi tiap menit. Setelah selesai, siswa diminta untuk berlari-lari kecil di tempat selama 5 menit. Kemudian setelah itu diukur denyut nadi per menit sebanyak 3 kali. Metodenya itu yaitu eksperimen.
Lalu indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.7.1 melakukan percobaan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Dan yang terakhir yaitu materi yang disampaikan, siswa mengisi lembar kerja untuk menuliskan hasil pengukuran, analisis, dan kesimpulannya secara berdiskusi. Metodenya yaitu discovery learning. Indikator pencapaiannya yaitu 4.7.2 menyajikan hasil percobaan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung di rumah masing-masing.